Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, sedulur-dulur, sahabat muslim yang dirahmati Allah, ini lagi viral, kebetulan memang baru naik atau up hari ini. Perihal pejabat negara yang katanya dalam narasi sebuah video mengusir para jemaah yang duduk di barisan paling depan untuk mundur ke belakang karena ada pejabat negara yang ingin ikut sholat berjamaah. Dan ini menjadi pro dan kontra. Lalu sebetulnya aturan main yang sudah baku itu di mata umat Islam atau di mata ajaran Islam itu seperti apa? Yuk kita tanya dengan ChatGPT kali ini. Halo ChatGPT, saya ingin bertanya mengenai aturan dalam sholat berjamaah dalam agama Islam. Bisakah Anda menjelaskan? Tentu, dalam sholat berjamaah ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. 1. Niat setiap orang yang ikut sholat berjamaah harus berniat mengikuti imam. Mengikuti imam, makmum harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului atau terlambat jauh. Syaf yang lurus, barisan makmum harus rapi dan lurus tanpa ada celah. Mendengarkan bacaan imam. Makmum mendengarkan bacaan imam, terutama saat imam membaca surat atau doa. Niat berjamaah, imam dan makmum harus memiliki niat untuk sholat berjamaah. Semoga penjelasan ini membantu ya. Pertanyaan saya, apakah pimpinan negara harus tetap ditempatkan di barisan saf paling depan bila dia datang belakangan? Secara umum, dalam sholat berjamaah, posisi di barisan depan biasanya diberikan kepada mereka yang datang lebih awal tanpa memandang status sosial. Jika pemimpin negara atau orang yang dihormati datang terlambat, mereka tetap dianjurkan untuk mengambil posisi di barisan belakang atau di tempat yang kosong. Hal ini bertujuan untuk menjaga keteraturan dan memberikan contoh sikap rendah hati. Namun, dalam situasi tertentu, imam atau pengurus masjid bisa mempersilakan pemimpin tersebut untuk duduk di syaf depan jika dianggap layak. Lalu, apakah dalam agama Islam, ajaran agama Islam, adakah dalil yang mengatur tentang hal ini di Al-Quran maupun di dalam hadis? Dalam Islam, ada hadis yang menyarankan agar mereka yang datang lebih awal mengambil posisi di syaf depan. Salah satu hadis yang berkaitan dengan syaf sholat berjamaah adalah hadis riwayat Muslim. Seandainya manusia mengetahui pahala yang ada pada azan dan syaf pertama, kemudian mereka tidak akan mendapatkannya, kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan ikut undian. HR Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya syaf pertama. Meski begitu, tidak ada aturan khusus yang menyebutkan seorang pemimpin harus berada di syaf tertentu. Keutamaan syaf pertama lebih kepada siapa yang lebih dulu datang ke masjid. Jika begitu, pertanyaan saya, apakah ada aturan yang memang baku di dalam protokol pemerintahan Indonesia bahwa pejabat memang pada saat sholat berjamaah harus ditempatkan di syaf bagian paling depan? Dalam protokol pemerintahan Indonesia, tidak ada aturan baku yang mewajibkan pejabat untuk menempati syaf bagian paling depan saat sholat berjamaah. Dalam ajaran Islam, posisi syaf biasanya berdasarkan siapa yang datang lebih awal. Namun, dalam beberapa acara resmi kenegaraan atau protokol tertentu, pejabat negara mungkin ditempatkan di posisi tertentu demi alasan keamanan atau penghormatan. Namun hal ini lebih merupakan bagian dari etika atau tata krama, bukan aturan agama atau hukum yang baku. Artinya dalam aturan protokol pemerintahan di Indonesia, pejabat negara yang ingin ikut sholat berjamaah di masjid tidak wajib harus di syaf paling depan. Begitukah maksudnya ChatGPT? Betul sekali. Dalam protokol pemerintahan Indonesia, tidak ada kewajiban bagi pejabat negara untuk selalu menempati syaf paling depan saat sholat berjamaah. Posisi syaf dalam sholat berjamaah umumnya berdasarkan siapa yang datang lebih awal tanpa memandang status sosial.
Namun, dalam acara resmi tertentu, mungkin ada pengaturan khusus terkait posisi pejabat untuk alasan keamanan atau penghormatan. Tapi ini bukan aturan agama atau hukum yang baku. Artinya dalam protokol pemerintahan itu aturan seperti itu ada ya. Hanya mungkin dalam aturan agama tidak ada, begitu ya, kurang lebih. Mungkin. Iya, betul. Dalam protokol pemerintahan, mungkin ada aturan khusus mengenai posisi pejabat dalam acara tertentu demi keamanan atau penghormatan. Namun, dalam konteks ajaran agama Islam, syaf sholat berjamaah lebih didasarkan pada siapa yang datang lebih awal tanpa memandang status sosial. Jadi, meskipun ada aturan protokol dalam pemerintahan, hal tersebut tidak diatur dalam ajaran agama. Oke, cukup jelas. Terima kasih banyak ChatGPT. Ya, sobat-sobat sedulur muslim yang dirahmati Allah, memang aturan bakunya menurut ChatGPT, dia mengatakan bahwa tidak ada dalam aturan itu. Mungkin hanya tata kramanya, namanya pemimpin atau pejabat negara, ya selayaknya ditempatkan dalam barisan depan. Tapi hal ini akan menjadi pro dan kontra, walaupun dalam aturan agama Islam, semua kedudukan status sosial itu di mata hukum agama kedudukannya sama. Siapa yang datang paling depan, dia berhak untuk mendapatkan saf barisan paling depan. Nah, inilah yang sekarang ini menjadi viral dan menurut saya ini jadi hal yang memang menjadi kegaduhan tersendiri. Hanya ya mungkin masing-masing orang bisa berbeda pendapat ya perihal tentang sholat berjamaah yang diikuti oleh seorang pejabat. Barangkali ada saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah yang melihat video ini bisa menambahkan komentar jika memang ada yang mengetahui ilmu ini lebih dalam, lebih detail. Tapi saya pribadi sudah melihat beberapa khotbah dari beberapa ulama yang memang hampir sama jawabannya dengan ChatGPT, tapi barangkali ada saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah yang mungkin mengetahui hal ini dengan lebih detail. Pastinya ini menjadi suatu perdebatan tersendiri. Ya, kita ambil pelajaran dari cuplikan jawaban dari ChatGPT ini. Pada dasarnya prinsipnya AI ChatGPT ini dia merangkum data yang ada di internet dan dia berikan jawabannya atas pertanyaan yang kita berikan. Tentunya dia mengambil dari berbagai sumber yang memang data itu valid ya. Jadi dia tidak main-main. Artinya ChatGPT ini tidak bisa disetting teknologi, walaupun mereka canggih, tapi tidak bisa disetting. Kan ada tuh sebagian orang yang bilang, itu bisa disetting jawabannya. Enggak juga. Kalau bisa disetting, betapa hebatnya kita gitu loh. Mengalahkan teknologi, walaupun mereka buatan manusia juga. Oke, semoga penjelasan cuplikan video kali ini dapat lebih menjelaskan dan dapat bermanfaat bagi wawasan kita sebagai umat Islam. Terima kasih sudah menonton dan silahkan bagikan video ini jika memang bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.